Apa saja syarat dalam pengajuan permohonan perlindungan desain industri? Pertama adalah dalam permohonan desain industri ada namanya pendesain dan pemegang hak desain. Dilihat dari bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Rensmark, konsultan haki terdaftar resmi di DJKI. Apa kabar Sobat Rensmark dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan bisa menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari. Baik, kali ini kita akan membahas apa saja syarat dalam pengajuan permohonan perlindungan desain industri ya. Jadi ada syaratnya ya ketika kita ingin mengajukan permohonan perlindungan desain industri. Yang pertama adalah identitas dari si pemohon. Ini adalah persyaratan yang harus ada ya untuk membuktikan bahwa pemohonnya adalah benar sesuai dengan identitasnya. Jadi pemohon bisa perorangan ya, perorangan bisa satu orang, bisa lebih dari satu orang, bisa badan hukum ya. Apakah itu dia perusahaan ya, PT, ataupun dia koperasi, yayasan dan perkumpulan dan lain sebagainya ya. Nah, dalam permohonan desain industri ada namanya pendesain dan pemegang hak desain. Nah, apakah bisa pendesain sama dengan pemegang hak desain? Bisa ya. Jadi tergantung si pendesain dan pemegang hak desainnya. Apa bedanya pendesain dengan pemegang hak desain? Itu berbeda ya. Pendesain itu adalah orang atau beberapa orang yang mendesain suatu tampilan luar ya, suatu produk yang memiliki kesan estetis, baik dilihat dari bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna ya, itu dikatakan pendesain. Nah, apa yang dimaksud dengan pemegang hak desain? Pemegang hak desain adalah beberapa orang atau badan hukum yang memiliki hak ekonomi terhadap desain tersebut ya. Jadi pendesain itu biasanya dan haruslah perorangan ya, boleh satu orang atau lebih dari satu orang ya. Kalau pemegang hak desain itu bisa perorangan, bisa juga badan hukum ya, karena biasanya yang akan memproduksi itu secara massal biasanya suatu perusahaan ya biasanya ya, karena kan itu akan dikomersilkan, atau badan hukum lainnya, CV ya, ataupun koperasi ataupun desain industri. Jadi pendesain itu adalah memiliki hak moralnya ya, hak moralnya, karena dia yang meng-create, mendesain terhadap tampilan luar dari suatu produk, barang ataupun komoditi industri ataupun kerajinan tangan yang memiliki kesan estetis dari segi bentuk ya, konfigurasi, komposisi garis dan warna atau kombinasi ya, komposisi garis atau warna yang ditampilkan 3 dimensi atau 2 dimensi. Begitu ya. Nah, selanjutnya melampirkan gambar desain ya. Ini penting ya, gambar desain yang akan kita mohonkan perlindungan. Nah, tentunya gambar desain yang kita mohonkan sesuai dengan gambar desain yang akan kita perdagangkan atau yang akan kita produksi ya. Nah, bagaimana melampirkannya? Dalam bentuk .jpeg ya. Jadi kita harus upload gambar desain itu. Kalau misalnya dia bentuknya 3 dimensi ya, jadi kita harus upload dia gambar tampak depan ya, gambar tampak belakang ya, gambar tampak samping kiri, gambar tampak samping kanan ya. Kalau ada gambar tampak atas ya itu dilampirkan, kalau ada gambar tampak bawah juga itu dilampirkan. Kemudian gambar perspektif ya. Nah, kalau misalnya dia hanya 2 dimensi, gambar tampak depan dan gambar tampak belakang ya. Jika ada, kalau misalnya hanya ada gambar tampak depan saja ya gambar tampak depan saja, begitu ya. Nah, contoh desain industri itu terhadap produk apa saja ya yang bisa dimohonkan. Misalnya desain industri terhadap botol minuman
ya, botol minuman, baik botol minuman berupa air minum dalam kemasan, itu kan kita lihat masing-masing air minum dalam kemasan itu diproduksi oleh perusahaan yang berbeda-beda ya, dan memiliki desain yang berbeda-beda ya. Bahkan satu produk itu yang diproduksi oleh satu perusahaan itu terdiri dari berbagai varian ukuran ya. Dari ukuran ada yang 330 mili memiliki desain tersendiri, kemudian ukuran 600 mili memiliki desain tersendiri, kemudian ukuran 1200 juga ada yang memiliki desain tersendiri ya, atau ukuran yang bentuk galon ya. Nah, itu apabila ada bentuk ya, konfigurasi, komposisi, garis dan warna dan desain itu baru, belum pernah diungkapkan sebelumnya, itu bisa dilindungi menggunakan desain industri. Begitu ya. Jadi itu nanti yang lampirkan gambar desainnya ya, dari tampak depan, tampak belakang, samping kiri, samping kanan, tampak perspektif, atas, bawah jika ada. Nah, itu penting ya. Nah, karena itu yang akan kita mohonkan klaim hak eksklusifnya ya terhadap desain industri yang kita mohonkan. Begitu. Nah, selanjutnya nomor telepon, alamat email ya si pendesain ya, kemudian si pemegang hak desain juga ya, identitasnya itu dilampirkan. Kemudian nanti ada surat pernyataan kepemilikan desain industri. Nah, ini ada formatnya, tinggal di-download saja di websitenya DJKI ya, dgip.co.id, atau bisa nanti kontak kami bisa bantu memberikan ya. Atau surat ya, tadi surat pernyataan kepemilikan desain. Nah, apabila pendesain berbeda dengan pemegang hak desain, maka harus melampirkan surat pengalihan hak desain dari si pendesain kepada pemegang hak desain ya. Ini harus ada dilampirkan ya. Dan ini juga ada formatnya, bisa di-download di dgip.go.id ya, atau nanti bisa kontak kita. Nah, selanjutnya juga harus melampirkan surat kuasa apabila menggunakan jasa konsultan haki ya. Jadi bisa daftar sendiri atau bisa menggunakan jasa konsultan haki. Tapi kalau si pendesain atau si pemegang hak desainnya adalah warga negara asing, maka wajib menggunakan jasa konsultan haki yang terdaftar resmi di Indonesia ya untuk memprosesnya. Nah, selanjutnya biaya ya. Jadi biayanya itu ada biaya PNBP namanya, penerimaan negara bukan pajak, untuk permohonan perlindungan desain industri. Nah, ada dua jenis permohonan perlindungan desain industri ya, biayanya ya, ada dua jenis. Yang pertama biaya PNBP untuk satu desain ya, satu desain industri. Yang kedua ada satu set desain industri. Nah, jadi tentukan dulu yang kita mohonkan ini satu desain kah atau satu set desain ya, karena ini berbeda biaya PNBP-nya begitu. Nah, kalau berbeda ya tentu harus sesuaikan juga syaratnya begitu. Kalau misalnya nanti berbeda pilihan tipe permohonannya ya, antara satu set dengan satu desain, tapi yang di upload itu misalnya nih ya, pilihnya satu set desain ya, kemudian kita udah bayar, kita upload dan terbit bukti pengajuan permohonannya ya. Namun yang kita upload persyaratan itu adalah untuk satu desain ya. Nah, itu nanti akan ada surat kekurangan formalitas nantinya ya, karena tidak sesuai begitu ya. Nah, atau dia pilihnya satu desain industri tapi yang dimasukkan itu lebih dari satu desain, dalam arti itu masuk dalam lingkup satu set desain yang dia masukkan. Nah, itu makanya harus pastikan dulu ya, karena kalau misalnya terjadi seperti itu akan ada kurang secara formalitas, kita diminta untuk memilih nanti begitu ya. Nah, demikian ya, semoga ini bermanfaat ya. Oh ya, satu lagi ya, untuk prosesnya semua sudah secara online ya, pelaku usaha bisa memprosesnya, diakses melalui desain industri ya, akun desain industri .dgip.co.id. Jadi bisa akses nanti lamannya, kemudian kalau belum punya akun daftar dulu, setelah daftar dapat username, dapat password, baru bisa melakukan proses permohonan pendaftaran desain industri. Sama halnya dengan merek ya, jadi semuanya sudah elektronik, semua persyaratan itu nanti disiapkan, tanda tangan, kemudian nanti di scan ya. Untuk gambar itu harus .jpeg karena nanti diupload
ya, diupload pada saat akses, baru nanti pembayaran, selanjutnya nanti terbit bukti pengajuan permohonan desain industrinya. Nah, atau kalau mau lebih mudah ya dan dipandu ya, bisa menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar resmi di DJKI. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.